Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhandi dengan NIM 20046153. Video ini untuk ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Untuk soal yang pertama adalah analisis kenapa berakhirnya Kerajaan Mataram Kuno pada tahun 930 Masehi menjadi sebab lahirnya Kerajaan Medan Kamulan atau dinasti Isyana. Pada pemerintahan terakhir Kerajaan Mataram Kuno, yaitu pada masa Sri Maharaja Rakai Pusindok, memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah Jawa Timur atau lebih tepatnya Medan Kamulan, karena akibat dari penyerangan Kerajaan Sriwijaya dan juga adanya bencana letusan gunung berapi, sehingga pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Kuno tersebut dipindahkan dan juga diubah namanya menjadi Medan Kamulan agar terhindar dari penyerangan atau kejaran dari Kerajaan Sriwijaya pada saat itu. Untuk soal nomor 2 adalah setelah mengalami kehancuran, dinasti Isyana bangkit lagi pada masa pemerintahan Airlangga pada tahun 1009 Masehi. Analisis apa saja yang dilakukan Airlangga yang tidak hanya mampu menyelamatkan kerajaan, tetapi juga mampu membawa kerajaan pada puncak kejayaannya. Setelah kehancuran Kerajaan Medan Kamulan pada pemerintahan terakhir Raja Dharmawangsa Teguh, Airlangga kemudian melarikan diri ke sebuah desa dan juga rakyat desa tersebut mengangkat Airlangga menjadi pemimpin, sehingga Airlangga memulai strategi untuk mendirikan kembali Kerajaan Medan. Pada tahun 1030 hingga 1035, Airlangga gencar-gencarnya untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil yang pernah dahulu di bawah pemerintahan Kerajaan Medan Kamulan, sehingga daerah kekuasaan saat itu yang dimiliki oleh Airlangga telah meluas dari daerah Pasuruan hingga Tuban, dan juga hingga pemerintahan yang terbaru adalah ia telah melakukan perluasan wilayah dari Jawa Tengah hingga ke daerah Bali, sehingga pusat pemerintahan dari Kerajaan Medan Kamulan tersebut dipindahkan ke daerah Daha atau disebut juga Kediri. Pada masa puncak kejayaan Kerajaan Medan Kamulan yang dipimpin oleh Airlangga membuat kebijakan-kebijakan yang dapat membuat rakyatnya makmur dan juga sejahtera, di mana kebijakan-kebijakan tersebut menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama yang pada saat itu dipeluk agama Hindu Siwa dan juga agama Buddha, dan juga kecintaannya Airlangga pada sastra membuat banyak sekali prasasti-prasasti tentang silsilah hidup Airlangga juga. Untuk soal nomor 3 adalah analisis hubungan hancurnya Kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Kertajaya dengan lahirnya Kerajaan Singosari pada tahun 1022 Masehi di bawah pemerintahan Ken Arok. Pada tahun 1194, pemerintahan Kerajaan Kediri yang dipegang oleh Raja Kertajaya dikenal dengan pemerintahannya yang sangat kejam dan juga tegas, sehingga membuat para pendeta saat itu Brahmana sering terjadi perselisihan dengan Raja Kertajaya, sehingga para pendeta atau Brahmana melarikan diri ke daerah Tumapel yang juga saat itu sedang diduduki oleh Ken Arok. Para pendeta tersebut meminta bantuan kepada Ken Arok untuk merebut atau menumpaskan kekuasaan Raja Kertajaya, sehingga terjadilah pertempuran di Genter pada tahun 1022 Masehi, sehingga dimenangkan oleh Ken Arok dan berakhirnya kekuasaan Raja Kertajaya. Ken Arok pun menyatukan dua daerah Kerajaan Kediri dengan daerah Tumapel, sehingga berdirilah Kerajaan Singosari. Nomor 4 adalah jelaskan kenapa suksesi atau pergantian raja pada Kerajaan Singosari selalu diwarnai dengan pertumpahan darah. Dalam kitab Para Ratu dijelaskan bahwa perpolitikan Kerajaan Singosari menjadi berdarah adalah karena dari balas dendam. Setelah kematian Ken Arok yang dibunuh oleh Anusapati, pemerintahan tersebut
berjalan hanya sebentar saja karena Anusapati dibunuh oleh Tohjaya yang merupakan anak dari Ken Arok sendiri. Dan juga pemerintahan dari Tohjaya sendiri hanya sebentar juga karena Tohjaya sendiri dibunuh oleh Ranggabuni yang merupakan anak dari Anusapati. Sehingga pada pemerintahan Ranggabuni menjadi pemerintahan terlama, yaitu sekitar 22 tahun pada kerajaan Singosari. Pada pemerintahan Ranggabuni juga, kerajaan Singosari mulai bangkit kembali setelah perpolitikan berdarah tersebut. Untuk soal nomor 5 adalah analisislah apa dampak positif dan negatif Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada terhadap kehidupan masyarakat Nusantara di masa kerajaan Majapahit. Menurut saya, nilai dampak positif dari Sumpah Palapa yaitu penyatuan daerah-daerah Nusantara di bawah naungan kerajaan Majapahit. Sebab di bawah masa pemimpinan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mencapai puncaknya dan juga kejayaan-kejayaan di masa Hayam Wuruk juga menjadi kesejahteraan bagi daerah-daerah kecil di Nusantara ataupun di daerah-daerah bawahan Kedatuan Majapahit. Kalau menurut dari dampak negatif dari Sumpah Palapa yaitu ambisiusnya Gajah Mada untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Kedatuan Majapahit membuat kehidupan masyarakat di Nusantara menjadi ricuh ataupun rusuh karena Gajah Mada yang ambisius untuk menyatukan daerah-daerah di Nusantara menjadi persoalan. Seperti contohnya Perang Bubat yang mengakibatkan hubungan Gajah Mada dengan Hayam Wuruk menjadi renggang. Untuk soal nomor 6 adalah analisis hasil kebudayaan dan lokal genius zaman Hindu-Buddha yang masih bertahan sampai saat ini dan menjelaskan kenapa hal tersebut terjadi. Hasil kebudayaan dan lokal genius pada zaman Hindu-Buddha yang saat ini masih ada adalah seperti candi dan juga adanya prasasti ataupun kitab-kitab yang masih ada. Contoh-contohnya yang seperti tersebar di beberapa daerah Indonesia, seperti di Sumatera ada Candi Muaratakus, di Jawa ada Candi Prambanan dan juga Candi Borobudur. Kalau seperti prasasti tersebar di beberapa daerah, sepertinya adanya prasasti di Sumatera Barat seperti prasasti Kebun Kopi dan juga di Jawa prasasti Ciaritun, prasasti Tugu dan ada banyak lagi. Mengapa demikian masih ada juga sampai saat ini? Karena perubahan zaman pada saat itu adalah masyarakat yang masih memegang teguh kepercayaan agama Hindu-Buddha. Karena candi dan juga beberapa prasasti ataupun kitab-kitab yang ada masih mereka pegang atau teguh. Tidak terpengaruh dengan adanya kerajaan-kerajaan yang runtuh ataupun hilang di beberapa daerah di Indonesia. Peninggalan tersebut akhirnya turun-temurun sampai hingga saat ini masih ada dijaga oleh masyarakat yang masih menjaganya ataupun juga yang tidak tersentuh oleh beberapa orang ataupun masyarakat di sekitar daerah tersebut. Itulah jawaban ujian akhir semester Sejarah Indonesia Kuno dari saya. Saya akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.